Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aditya Maulana dari 10 IPS 3. Belakangan ini cairan disinfektan banyak digunakan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun penggunaan cairan disinfektan ternyata kurang efektif untuk melindungi manusia dari virus yang mengakibatkan COVID-19 itu. Cairan disinfektan hanya mampu menghilangkan mikroorganisme yang menempel pada benda-benda mati. Misalnya lantai, meja, peralatan medis, atau permukaan benda yang sering disentuh, dan sifatnya hanya sementara. Disinfektan ini adalah senyawa kimia yang digunakan di dalam proses dekontaminasi yang membunuh mikroorganisme, virus, bakteri pada objek permukaan benda mati. Sementara itu, penurunan virus corona ke manusia tidak hanya terjadi dari virus yang ada pada benda mati, tetapi juga antar manusia. Penggunaan cairan disinfektan secara berlebihan dapat menimbulkan iritasi kulit dan mata. Ada cara lain yang dapat dilakukan jika ingin melakukan sterilisasi. Metode pencegahan tersebut dapat diganti dengan selalu mencuci tangan, hindari menyentuh area wajah, dan langsung segera mandi ketika sampai di rumah. Masyarakat harus memperhatikan komposisi dan bahan dasar disinfektan saat melakukan penyemprotan di fasilitas publik. Saya juga tidak menganjurkan penggunaan disinfektan secara berlebihan seperti fogging, karena dapat menimbulkan iritasi kulit bahkan mengganggu pernapasan. Cairan disinfektan seharusnya hanya disemprotkan pada benda mati saja, seperti tombol lift, mesin ATM, dan etalase. Setelah menyemprotkan permukaan benda, sebaiknya 1 menit dilakukan pengelapan permukaan menggunakan sarung tangan. Salah satu cara efektif mencegah penularan COVID-19 yakni dengan mengurangi menyentuh wajah, terutama bagian mata, hidung, dan mulut. Penularan tidak langsung juga dapat terjadi. Hal ini dapat terjadi akibat menyentuh benda yang terkontaminasi dengan virus dan sehingga tangan kita tercemar oleh virus tersebut. Masyarakat juga wajib menjaga jarak aman minimal 1 meter. Hal itu juga bisa mencegah penularan COVID-19. Percikan liur jangkauannya kira-kira 1 meter dan yang tidak langsung adalah droplet tumpah ke permukaan benda-benda di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita sering tidak sadar menyentuh benda-benda ini, makanya harus cuci tangan dan jangan menyentuh wajah, area mata, hidung, mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Selain itu, saya menyarankan orang sehat yang berada di tengah kerumunan untuk menggunakan masker. Jadi utamakan yang memakai masker adalah orang yang sakit. Orang sehat hanya memakai masker kalau merawat orang sakit atau berada di kerumunan saja. Karena kita tidak tahu di kerumunan itu apakah ada yang sakit atau tidak. Saya menyarankan semua warga untuk sementara berdiam diri di rumah serta tidak pergi ke kerumunan jika tidak ada kepentingan mendesak.